Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil huda wal hidayah wa ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muttaqin ummat sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata fid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun ila akhir ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam do'an faka liyasjuda ma'aka. Wa qala aidan do' basaraka maudhi'as sujudika. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan keberkahannya kita sudah berada di bulan Syawal, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki masing-masing dari rumah kediaman kita sendiri menuju Masjid Al-Akbar dalam rangka thalabul ilmi kita dan dalam rangka mengikuti pengajian. Semoga saja dengan pertemuan demi pertemuan apa yang disampaikan ini sedikit demi sedikit dapat diamalkan. Karena apa, ibu-ibu? Karena amal kalau memang tanpa ilmu ini layan tak, kalau bahasanya tidak manfaat barangkali kurang bermanfaat. Manfaatnya pekerjaan kita ini hadirin kalau disertai dengan ilmu. Mulanya ilmu itu perlu hadirin, dan punya ilmu pun juga hati-hati. Karena apa? Ada cobaannya, ada afatnya, ada bahayanya. Kalau ilmu tidak diamalkan juga, al ilmu bila amalin as-sajarah bila samroh. Ilmu kalau tidak diamalkan, ta'annya seperti buah tanpa pohon tanpa berbuah. Maka oleh karena itu kita dengan ilmu kita amalkan, amal kita supaya bermanfaat itu bakal ilmu. Dua-duanya harus seiring. Insya Allah itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam tidak pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu yang bahagia, pada malam ini mari kita kaji surat Al-Mu'minun atau Al-Mu'minin. Ya Bu ya, saya ambil dari tafsir Khazin halaman 300, karena tafsir Khazin itu 4 jilid tuh. 130 juz itu dibagi 4 jilid. Dan alhamdulillah 4 jilid itu diterangkan dengan ulama ini, pengarangnya yaitu Jalaluddin. Ini alhamdulillah dengan luas beliau itu menyampaikan, dan disitu pun didasari hadisnya dan juga penjelasannya. Maka ya sedikit demi sedikit untuk disampaikan. Ya, antara lain dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 10 ini hadirin, kalau menurut hadis yang dipaparkan dalam tafsir Khazin itu,
orang yang dapat mengamalkannya ini, dapat melaksanakannya ini dalam 10 ayat ini, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Mulanya kita amalkan nanti kalau ibu bapak nanti di rumah dibaca apa sih maksud dan tujuannya. Namun karena dengan terjemah kami ambilkannya ini tafsirnya hadirin, supaya bapak mau mengerjakannya. Oke, surat Al-Mu'minin atau Al-Mu'minun itu adalah surat yang diturunkan di Mekah. Namanya surat Makkiyah. Kalau diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Nah itu. Jumlahnya ayatnya itu adalah 118 ayat. Dari yang namanya Qad aflahal mu'minun sampai terakhir itu jumlahnya 118 ayat. Sementara kalimatnya itu jumlahnya 1840 kalimat. 1840 kalimat. Jumlah hurufnya Bu, ada qad, ini qaf dengan dal. Jumlahnya ini adalah 4.800 huruf. 4.800 huruf. Bahkan ada yang mengatakan ditambah 2 huruf lagi. Ini antara lain. Nah, permulaan daripada surat Al-Mu'minin ini, Umar bin Khattab ini hadirin pernah berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab ini hadirin, idza nazala alaihil wahyu, siapa ya? Idza nazala, ketika turun al wahyu alaihi kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Sekali lagi, idza nazala alaihil wahyu, ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad, yasma'u inda wajhihi, Nabi Muhammad mendengar di hadapannya. Di hadapan beliau ini begitu turun, Nabi Muhammad mendengar hadirin. Dawiyya kadawiyin nahal, yaitu suara mendengung atau gaung. Nah, kayak seperti apa gaungnya? Seperti gaungnya yang namanya kumbang. Nah, kumbang ya Pak ya. An-Nahl, surat An-Nahl itu kumbang. Kalau An-Naml surat semut. Tapi ini An-Nahl. Itu ada suara yang seperti kumbang. Bagaimana suaranya Pak? Ngung begitu ya Pak ya. Ya kalau kata saya sih ngung, tapi nggak tahu lah kata telinga Bapak bagaimana, telinga Ibu mendengar begitu. Karena apa? Kalau yang namanya suaranya nyamuk, ya Pak, yang nyamuk itu pinter, mau menggigit kita itu datangnya ke telinga. Maksudnya orang yang ini mau saya gigit itu masih tidur atau belum? Nah, kalau belum kan pok ya kan Pak. Tapi kalau udah nggak tidur, udah aku gigit sampai bentol-bentol kan Pak. Itu memberi isyarat. Ini aja Nabi Muhammad diturunkan wahyu atau diberi wahyu oleh Allah mendengar ada suara begitu. Nih, ini isyaratnya. Terusnya bagaimana hadirin? Fa'anzalallahu alaihi yauman. Di suatu hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini Pak, Al-Mu'min ini kepada Nabi Muhammad. Diturunkan suatu hari itu. Famakasa saatan, lalu diam sebentar. Maka itu diam Pak, menang. Dari wong tuanya menang ya Pak ya. Saatan, seketika ataupun hanya sewaktu-waktu, cuma sedikit. Saat itu artinya hanya beberapa menit, beberapa itu Pak. Arti saat itu jam sebenarnya Pak, artinya waktu. Summa sara'an, kemudian Nabi Muhammad itu
jalan menuju suara itu hadirin. Setelah itu faqara'a qad aflahal mu'minun. Lalu membaca ayat yang diturunkan qad aflaha, telah benar-benar sungguh-sungguh aflaha beruntung al mu'minuna orang yang beriman. Nah selanjutnya bagaimana hadirin? Yang namanya dibacakannya itu sampai berapa? Ila asyra ayatin min awwaliha. Dari qad aflahal mu'minun sampai 10 ayat dari awal. Qad aflahal mu'minun sampai hum al-warisun khalidina fiha abada. Itu sampai yang namanya ayat 10. Nah, ayat yang sampai 1 sampai 10 ini hadirin kalau bisa diamalkan. Karena apa? Karena waqala man aqama hadil asra ayah. Nabi Muhammad bersabda, man aqama barang siapa yang menunaikan, mengerjakan, mengamalkan. Aqama itu asalnya berdiri, tapi diartikannya menghafal, mengamalkan, boleh, mengerjakan bisa. Hadhil asra ayah, yaitu 10 ayat ini, maka jaminannya hadirin dakhalal jannah. Subhanallah, enak ya Pak, berarti ya, yang namanya kita masuk surga gampang. Mulanya sebenarnya harga surga itu murah Pak, hanya untuk meraihnya yang tidak bisa mudawamah. Tapi orang senang sama neraka. Padahal neraka itu api, tapi merasa bahwa api itu tak panas. Mulanya apa? Berani di dunia berbuat maksiat, berbuat dosa. Padahal itu adalah untuk menjamin dirinya di neraka. Untuk yang namanya di surga saja sampai mangkola fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini dan juga orang yang konon mengerjakan sholat yang namanya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, karena di dalam sholat ada 2 kalimat syahadat, jaminannya surga. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunnah minimal 12 rakaat, ya Pak, 12 rakaat zuhur, 2 rakaat 2 rakaat qobliyah, ba'diyahnya 2 rakaat, asar 2 qobliyah 2 rakaat, maghrib isya maghrib itu ba'diyahnya 2 rakaat, isya ba'diyahnya 2 rakaat, subuh 2 qobliyahnya 2 rakaat, jumlahnya 12. Itu aja jaminannya surga. Tapi sayang, saya katakan kalau ibu bapak diberikan umur panjang sampai 63 tahun sampai 70 tahun kok tidak masuk surga. Jangan, kalau bisa jangan kelas ekonomi. Jangan Pak, kelasnya kelas yang murafaqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jinanil khuldi, yaitu dapatnya surga yang namanya surga Firdaus. Karena apa? Disebutkan dalam suatu hadis, ini hadirin di akhir ayat ini tafsirnya, yaitu faida sa'altumullah fas'alu al-firdaus. Apabila kamu semua minta kepada Allah, maka mintalah kamu kepada Allah tentang surga Firdaus. Jadi sekali lagi, faida sa'altumum, apabila kamu meminta, nas'aluka ya Allah jannatal firdausi nuzula, kami meminta kepadamu yaitu surga Firdaus tempat tinggal kita. Karena apa? Di surga Firdaus insya Allah akan murafaqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bersama dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu mau nikah dengan Nabi Muhammad sudah sedo, yang nggak bisa, ya Bu ya. Karena istri Nabi Muhammad nggak ada orang Indonesia, ya Pak ya. Aduh, padahal enak itu jadi istri Nabi Muhammad ya Pak. Tapi sayang, nah ini, ya nggak apa-apa. Kalau nggak jadi yang namanya istrinya, ya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Umat Nabi Muhammad umat wasafo fid dini wad dunya wal akhirah, umat yang the best.
Ini hadirin, mulanya kita sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad ini. Dan saya ambil itu dari Tafsir Khazin halaman 302 itu hadirin. Nah, bagaimana hadirin? 10 ayat kita amalkan, kita jaga isi kandungannya. Qad aflahal mu'minun tuh bagaimana menjadi mukmin yang beruntung itu. Rupanya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pertama, ini ayatnya Pak. Nah, itu nanti saya jelaskan bagaimana untuk yang namanya khusyuk. Nah, dijelaskan satu persatu cukup banyak Pak pendapatnya tentang khusyuk itu. Oke. Summa istaqbala al-qiblah. Ketika beliau sudah menerima ayat tadi Bu, 10 ayat sambil suruh mengatakan dihafal ataupun dilaksanakan masuk surga. Summa istaqbala al-qiblah, kemudian beliau menghadap ke barat, ke kiblat hadirin. Apa? Warafa ayadaihi, dan mengangkat dua tangannya. Mulanya kalau minta kepada Allah itu diangkat hadirin. Dan ditutup kalau bisa begini hadirin. Kenapa? Nabi Muhammad kalau doa, habis doa itu ditiupkan ke telapak tangannya begini. Langsung diusapkan ke seluruh badan. Ya contoh Bapak minta Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamat dalam agama, maksudnya selamat dalam agama itu kita sukses mengerjakan peraturan agama jadi selamat. Dan wa'afiyatin, dan juga selamatan fi jasadina ya Allah, selamat dalam jasad kita. Begitu hadirin, langsung tiupkan. Apalagi minta kepada Allahnya bagaimana ini hadirin. Wa qala Nabi Muhammad sambil bersabda, mendoanya begini hadirin. Allahumma ya Allah zidna. Ini dalam hadisnya ini Pak yang diminta dengan yang namanya qad aflahal mu'minun. Terus Nabi Muhammad mendoa mengangkat tangan sambil menghadap kiblat tuh begini, sambil berdoanya begini. Allahumma ya Allah zidna, tambahkan kepada kami. Nambahkannya bermacam-macam, rahmat, nikmat. Hadirin, ini rezeki bermacam-macam. Yang zidna ini Allah subhanahu wa ta'ala belum kita mengatakan saja dah tahu keinginan kita. Ibu mau minta berapa Bu? Apa zidnya menambah suami? Hah? Zidnanya mau menambah istri? Ya, yang menambahnya bermacam-macam. Nambah umur ya Bu, nambah sehat, nambah rezekinya. Kan begitu Bu. Ibadahnya tambah giat, kan begitu nambah. Mulanya zidnanya ini Allahumma ya Allah zidna, tambahkanlah kepada kami. Nah, tambahkannya titik-titik silakan. Wala tangkusna, dan jangan engkau mengurangi apa nikmat yang diberikan kepada kami, rahmat yang diberikan kepada kami. Ini Allahumma zidna wala tangkusna. Ini dua ya Bu ya, tambah dan jangan dikurangi. Yang keduanya wa akrimna, dan muliakanlah kami. Hidup kalau tidak mulia rugi hadirin. Contoh ibu kalau tidak berbusana tidak mulia kan Bu. Tapi setelah busana alhamdulillah mulia, ada harganya kan Bu. Benar nggak Bu? Saya iya. Tapi Bu, kan Bu, kalau tidak ditutupi kan kelihatannya hebat begitu ya Bu. Tapi kalau ditutupi mahal kan Bu. Nah itu sama dengan kue ini nih Bu. Ini yang namanya apa Bu? Apa? Ini bahasa Jepang, naga sari. Yang makan naga bonar. Nah dibuatnya di Jepang, Nagasaki. Ya Pak, ini hebat ini namanya. Padahal isinya apa Pak? Tapi penasaran orang kan Bu. Inilah kemuliaan. Kalau ditelanjangin Bu, nggak mulia ini. Betul Bu? Nah, itulah kehebatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulanya
wa akrimna, muliakanlah kami, wala tuhina, dan janganlah dihina kami, dihinakan, janganlah dihinakan kami ini. Hidup jangan sampai hina dan hina. Apa hina-hina? Orang tidak berilmu hina, hidupnya sengsara. Tapi kalau punya ilmu, insya Allah, sudah saya contohkan, Nabi Sulaiman ketika ditawari oleh Allah, ya Sulaiman, khair bainas salasati umur, choose between three, akan begitu. Kamu mau pilih di antara tiga hal ini. Apakah kamu milih wanita, tahta, atau harta? Ini Pak, tahta, wanita, harta ini satukan ya Pak ya. Ataukah ilmu? Rupanya Nabi Sulaiman milih ilmu. Dengan milih ilmu, alhamdulillah, segala-galanya itu diberikan. Benar kata Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang punya ilmu harus punya iman dulu hadirin. Punya ilmu tanpa iman insya Allah akan bertingkah laku semau gue. Yang halal haram bantai. Tapi kalau punya ilmu punya iman insya Allah akan menjaga dirinya. Nah, haramun ala kulli ba'ilin murahin. Maka akan mengatakan begitu hadirin. Kalau yang namanya orang yang konon punya ilmu tapi tidak punya iman, mulanya dua-duanya harus dimiliki. Nah, udah sebab disebutkan hadirin, kalau memang orang man aroda dunia fa'alai bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arodahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia punya ilmu, tapi ilmunya jangan ilmu dunia saja. Supaya apa? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kesempurnaan hidup bahagia dunia akhirat terkabulkan, dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Tapi sayang, orang banyak milih dunianya bahagia, yang akhiratnya kumaha engke wae lah. Kata orang Jawa Barat, kumaha engke wae, terserah nanti aja. Pokoknya lal halal dibantai aja, nggak boleh begitu hadirin. Ada aturannya. Ada juga orang yang memilih akhiratnya bahagia, dunianya sengsara. Ada juga orang yang sengsara dunia, akhiratnya sengsara. Sudah miskin, tak tahu diri, tak mau sholat, tak minta kepada Allah. Ya sudah bodoh, tak mau belajar. Ini kan namanya sengsara dunia akhirat hadirin. Kalau bisa dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Itulah yang dinamakan oleh Allah khairud dunya wal akhirah. Mulanya kata Ibnu Abbas yang rawau at-Tabrani fil Kabir dan juga Al-Baihaqi fi Syu'bil Iman, yuk kitabnya ini, dan juga hadisnya Hasan. Saya ambil dalam kitab Jami'us Shaghir halaman 140 mengatakan demikian. An Ibnu Abbas, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 hal, Pak. Saya ulangi lagi. Arba'un man u'tiyahunna. Saya ceramahkan di Masjid Syuhada subuh-subuh, Pak. Subuh hari. Saya menghimbau bapak-bapak, ibu, kakek-kakek, karena jamaah di masjid itu tua-tua semua, yang muda nggak ada. Bingung saya Pak, kadang-kala berpikir kalau 2030 ke atas kira-kiranya masjid ini ada nggak yang masih muda ini? Penerusnya ini loh Pak. Kalau kita udah nggak ada, ini yang paling muda kan ini beliau berdua. Ah iya betul. Nah ini, ya, nah ini yang nanti Pak, yang penerusnya kalau kita sudah
ilaihi marji'ukum, ya kan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita semua. Masjid ini tinggal namanya masjid, tapi penghuninya nggak ada. Hadirin, ini yang khawatir kan. Ya contoh aja lah, jangankan begitu, Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Orang punya Al-Quran, bahkan ada manusia muslim tidak punya Al-Quran. Mulanya benar orang luar negeri sampai nginjek-nginjek Al-Quran, tapi alhamdulillah Allah melaknatnya kan Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan kertasnya, yang namanya Al-Qur'annya Pak. Ini antara lain. Nah saya karena yang namanya ini Al-Qur'an Pak, tapi karena tafsir jadi saya tulisnya begini. Ini Pak, tulis begini ini, jadi kalau saya tidak punya wudhu pun nggak apa-apa, asal saya nggak punya hadas besar, ya Pak ya. Ini karena ini ada tafsirnya. Inilah yang dikatakan tafsir Pak. Ini tulisan saya ini Pak, saya nukil dalam kitabnya itu. Dan kitabnya pun bukan di Pontianak Pak, adanya di Saudi Arabia lagi. Nah ini Pak, di Saudi Arabia. Oke. Wala tuhina, jangan engkau hinakan kami. Nah, maka tadi supaya jangan hina menjadi khairud dunya wal akhirah, kita pertama hadirin, faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah. Kalau empat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang itu akan bahagia dunia dan akhirat. Nomor satunya an-namrah al-wahidah, number one. Nomor satu, nomor siji. Nomor hiji. Ya Pak ya, nomor satu. Nah, biar bahasanya banyak-banyak ya Pak ya. Ya inilah pergaulan, bagus begitu. Terusnya lagi, apa kira-kiranya Pak? Lisanun zakirun, punya lidah, ini bibir Pak. Bibir 15 cm ini jangan dianggurkan. Ya Pak ya, jangan dianggurkan. Nah, karena apa? Kalau yang namanya dianggurkan, nanti akibatnya kena bahaya, karena bibir juga amanat hadirin. Bibir kita gunakan untuk zakirun, selalu berzikir kepada Allah. Insya Allah pas seumur kita, mulanya yang supaya paling enak tuh bawa pegang begini Pak. Saya salut dengan Roma Irama, Haji Roma Irama. Ini. Tapi sekarang beliau sudah berpesan lagi Pak. Karena merasa dirinya sudah di atas 70 usianya. Itu ya Pak ya. Nah, kalau pegang tasbih terus beliau. Ini ya Pak ya. Karena apa? Lisanun zakirun, lidah yang perlu berzikir. Zikirnya apa? Loh, kalau Bapak supaya jangan ngelamun terus, banyak-banyaklah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini aja Pak, ini dipakai doa ini oleh Nabi Ibrahim Pak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ketika beliau mau dibakar oleh Namrud CS. Bayangkan hadirin, sambil mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, untuk mengetes begitu kena apa air panas, yang namanya api panas, kok nggak bisa membakar Nabi Ibrahim? Karena yakin dengan hasbunallah Allah. Dan ini pun penolak musuh hadirin. Namrud kan musuhnya. Nah, tapi jangan hasbunallah, hanya Allah yang memberikan, tawakal Allah. Nah ini hadirin. Dan yana rukuni bardawa selamat Ibrahim, saya coba Pak, pernah Pak. Anak ini, anak orang tuh sakit panas Pak. Bukan badukun ya Pak, saya mohon maaf nih. Ya, karena saya mengkaji kan Pak, sangat jadi siji. Nah, apa sebabnya Nabi Ibrahim kok tidak begitu, tidak dibakar? Ya narukuni baradaw wa salaman ala Ibrahim, saya tiupkan Pak di air. Tapi disebut dulu anak orang itu Pak. Ya Pak ya. Terus alhamdulillah diminumkan. Alhamdulillah beberapa menit kemudian turun panasnya Pak. Ini antara lain, oh pantas
Nah, saya ini malah menggali-gali, saya coba Pak. Supaya apa? Kan tadi al ilmu bila amalin. Nah, gitu loh Pak. Saya sering kali mohon maaf lah Pak, mohon maaf. Kalau ibu-ibu anaknya itu hamil, anaknya hamil Pak. Oh datang ke rumah Pak Romi, digedor-gedor. Nah, Pak Romi minta air susur katanya. Iya, oke. Jangan siapa namanya? Tunggu ya Bu ya. Iya. Saya tanya dulu, sudah ada tanda belum? Baru muter-muter katanya. Wah ya udahlah. Yang paling sedih ini Pak begini. Sudah ada tanda 2 atau 3, udah lahir-lahir. Datang ke rumah saya. Nah kata saya, kalau memang dia itu bujur bayinya, insya Allah keluar. Tapi kalau yang namanya kesalahan ibunya ini pada waktu hamil 7 bulan, kan kepalanya kan sudah ke bawah ya Bu, naik motor blek-blek kayak ini akibatnya malang Pak, ya pasti dioperasi. Jadi Pak, anak zaman sekarang tuh sombong-sombong. Sombongnya apa? Nggak mau mendengarkan nasihat orang. Orang tua kan udah banyak pengalamannya. Tapi dipaksakan, ya jelas Pak, hanya menginginkan di operasinya begitu. Operasi yang namanya kami melahirkan berapa Bu? 22 juta ya Bu. Nabung 22 bulan, habis hanya 1 menit. Kasihan kan Bu? Akibatnya begitu lahir mau mengakikahkan anaknya bingung nyaur hutangnya itu kan Pak. Mulanya istainu bisobri was sholat. Minta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Minta sholat hajat, ya Allah bojoku mau melahirkan ya Allah. Ya iya. Ya mau beranak. Lain dengan kambing. Ya Bu Meni, kambing itu bojol aja enak tanpa dukun. Nah, orang tua zaman dahulu hebat Pak. Buktinya ibu saya mengeluarkan 14 kepala loh Pak. Subhanallah. Saya kadang-kadang kaget loh Pak. Sampai usia 85 tahun ya Pak. Hebat itu. Iya. Ya karena bapak ibu saya meninggal belum lama. Sekitar 7 tahunan. Itu ya Pak ya. Ini antara lain saja. Nah sampai begitu kekuatannya. Tapi anak zaman sekarang sudah banyak teorinya ataupun praktek-prakteknya. Tapi kenyataannya demikian. Ini hadirin. Dibuktikan benar tidak. Rupanya itu benar. Oke saya contohkan lagi. Contoh yang mudah. Ini saya cerita ya Pak ya, cerita. Suatu ketika saya mau membuat rumah yang saya pakai itu Pak sekarang. Itu dulu di depannya ada sumur tua. Di depan itu ada parit itu ada pohon sepatu. Nah Pak, daun sepatu Pak. Apa namanya? Buah ribang. Nah itu ada gumuknya. Gumuk kan panggil menakutkan. Rupanya ada penghuninya Pak. Ya maklum dulunya jalannya kan sekepak itu rumah kan, depan rumah itu Pak. Nah setelah kami buat rumah kesana kemari kan banyak orang kan jadi ramai. Ini antara lainnya Pak ya. Tahu-tahu apa? Kami udah mengumpulkan lah kayu. Terus saya keluhan. Sumur itu saya timpa Pak. Karena saking semangatnya Pak, pengen buat rumah. Ini baru 2 tahun saya nikah itu Pak. Saya berkumpul penuh Pak. Rupanya Pak, malam hari penghuninya datang Pak. Hebat. Karena anak cucunya itu tertimpa Pak. Percaya atau tidak memang begitu. Langsung Pak, saya bersiap. Pak. Saya kalau yang namanya tidak sambil baca-baca kalah kemungkinan Pak. Tapi kenyataannya masih ada sampai
jendela tuh Pak, rumah yang dulunya saya huni itu terbuka. Wah, langsung Masya Allah, kayak Jalal Pak, besarnya itu. Saya kurus karena boyo Jalal, tapi kalah dengan saya Pak. Nah, dia lari, lari. Tapi masih marah. Langsung saya pada waktu itu ngawas ujian di Aliyah Man satu sama. Almarhum Pak Haji Dr. Randes Haji Bujang dengan Pak mahasiswa ada di teman. Pak Romi, ente kok mukanya merah Pak di sini. Coba lihat. Oh iya, saya cerita baru tadi malam Pak, saya ini habis perang. Wah, tinju-tinjuan dengan makhluk halus seperti jalan. Oh, cepat balik ente, biar tinggalkan aja, saya yang ngawas. Cari orang pinter. Orang pinter Pak. Nah, cari di sini juga mana orang pinter adalah Mbah Tasan almarhum. Orang itu buta kayu Pak, buta kayu, nggak bisa tulis baca. Hanya punya amalan cuma 2 kalimat syahadat dengan istighfar. Hebat sekali Pak. Aduh ya Allah. Setelah begitu apa? Saya panggil lah. Mbah, tolong Mbah, nih. Oh, Nak Romi, kamu pernah begini? Ya saya ceritakan, ya ambil. Beliau itu hanya apa modalnya, Pak? Beras kuning. Saya baru ngerti rupanya beras kuning ini ada manfaatnya. Beras dengan pakai kunyit itu, Pak. Ya bukan korupat, bukan yang namanya bermacam-macam. Karena buktinya, karena orang awam bisa menggunakannya. Bawalah yang namanya garam. Nah begitu. Nah, kamu di sini. Hanya apa Pak bacanya? Astagfirullahaladzim. 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 Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Terus langsung saya disiram Pak, dimandiin air hujan dengan daun sepatu Pak. Disiram ke saya, sembuh Pak. Subhanallah. Saya seorang sarjana, alumni pesantren. Hebat, rupanya saya gali. Oh, rupanya bener iblis tuh kalah hadirin. Sudah ngomong, saya ini bisa mengalahkan manusia. Tapi manusia juga bisa mengalahkan saya. Tapi saya putarkan lagi. Dengan begitu hanya kalanya kalau manusia itu membaca istighfar dengan kalimat 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Tapi aku masih bisa lagi mengalahkan. Walaupun nggak dikalahkan, bisa mengalahkan lagi, datang lagi. Dengan apa? Dengan keinginan. Bapak punya duit, pengennya ke mall. Kan Pak, benar kan Pak? Habis begitu saja. Ini keinginan. Oke, Mas Bagio kan alumni SMEA. Alumni SMEA. Waktu pindah ke sana 89. Terus ketepatan, Ibu, itu OSISnya namanya Rudi. Rudi itu ada di Kutilan dengan sana, siapa ya? Di Almanar sana. Pada waktu itu ada yang namanya pramuka, kan biasanya api unggun kan Pak ya, api unggun. Rupanya gegabah, nah langsung pada selap. Wah hebat semua ini. Ini Pak ya, begitu apa? Saya dilalanya pagi-pagi karena saya jadi pembina OSIS pada waktu itu, belum jadi wakil kepala sekolah Pak ya. Ini antara lain. Begitu apa? Wah, kubu gua mau berbangun. Kami bawa ke Masjid Al-Hadi, baru Masjid Al-Hadi itu. Bacakan Al-Quran. Apa Al-Quran? Jangan baca Al-Quran, aku hafal. Hebat juga ini. Tapi saya punya akal lagi Pak. Saya bacakan ayat kursi tanpa bernapas Pak. Saya bacakan 2 kalimat syahadat, azankan, baca asyhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Saya omongkan, "Wahai kamu siapa? Kalau kamu ya keluar, aku sampaikan kepada Nabi Muhammad." Langsung Pak berhenti. Nah, begitu saya balikan ke rumahnya.
Ke rumahnya apa Pak? Di mana nak? Di sana. Rupanya di Tilang sana. Pakainya apa? Pakai rickshaw cooler. Tahu rickshaw cooler Pak? Dengan tukang becak. Karena belum ada yang namanya motor-motor kan Pak, tahun 89. Nah, sampai ke saya tanya, Rod, kamu itu bisa ngaji enggak? Jangankan Pak hafal Quran, alif bengkok saja nggak tahu. Tapi sekarang SH ya. Nah, nggak tahu masih hidup atau tidak. Tapi pernah lewat di depan rumah saya. Turun sini. Oh, masih Bapak masih ingat dengan saya. Ya jelas lah karena kamu saya pegang-pegang. Nah, begitu. Di antara lainnya Bu ya. Ini rupanya kehebatannya mulanya Pak. Kalau kita belajar Pak, diamalkan sedikit-sedikit. Insya Allah ada nempel. Dan apa yang disebutkan tadi kan oleh Mas Haji ya kan Bu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah, dan bahkan Abdul Dzikir Falak annahu la ilaha illallah, insyaallah itu al-muqaddimat al-muaqibat, itu akan berbekas di dalam diri kita. Kita akan nanti di padang masa, di depan ada api, belakang ada api, atas ada api, bawah ada api. Tapi jangan khawatir, itu yang dibaca akan memberikan syafaat, menolong kepada Anda. Mulanya saya kata doakan orang meninggal dunia, ij'alna syahadatan atau ij'alna syahadatahu wa salatahu wa saumahu wa zakatahu wa hajjahu wa umratahu wa jami'a amali unsun fi qabrihi wa unsun yaumul masar yaumul la dhilla illa dhilluh. Nah, menjadi unsun-unsun itu teman. Nah, mulanya untuk teman kita yang namanya kembali ke kuburan kita, mau di mana kuburnya Bu? Ya. Saya sih pengennya jangan di Pontianak, pengennya di Jawa, kalau di Saudi Arabia nggak apa-apa. Kenapa? Kalau di sini nggak ada yang doain, ibu nggak mungkin datang ke tempat saya nantinya. Iya kan, sibuk dengan suaminya kan. Ini ya pengennya di sana. Kalau di sana saya alhamdulillah Bu, semuanya karena adik-adik saya kakak itu semua alumni pesantren. Nah jadi insya Allah beliau itu anak adik saya kalau habis khutbah di masjid Bu, muter ke sana ke kuburan. Nah padahal rumahnya di sini, muter ke sana ke kuburan dulu baru itu. Ini antara lain didoain tiap hari Jumat. Jadi enak, jadi nikmat ya. Nah ini. Oke, selanjutnya Ibu Bapak sekalian, bahwa walatuhina itu jangan dihinakan kita ini. Terus lagi, wah setelah yang namanya wa akrimna walatuhina wa'tina, dan berikanlah kepada kami, doanya ini Pak. Wala tahrimna, jangan engkau halangi pemberianmu ini. Apa yang diberikan tolong, ya rezeki apa saya jangan tahrimna. Terusnya wa asirna wala tu'sirna alaina, berilah bekas asar Pak, pengaruh apa yang diberikan. Manusia itu diberi rezeki enggak berpengaruh dalam dirinya. Ini rugikan Bu. Ya contoh ibu keuntungan diberi rezeki alhamdulillah, beli tepung, beli baju begini digunakan untuk ibadah, itu untung Bu. Mulanya saya kalau dapat baju baru Bu, pasti saya gunakan untuk sholat dulu, bahkan untuk Jumatan. Iya Bu. Mulanya saya sayang kadang kalau orang memberi kepada saya kok pengen untuk ini yang bagus dong. Pak Ustaz kok ini jelek, malu lah aku. Padahal saya punya juga yang bagus, tapi pikir-pikir kasihan juga. Berilah. Bukan saya ya Pak ya. Nah ini karena apa? Nanti orang Pak Ustaz yang begitu miskin, jadi miskin ngomongnya, nggak keren nadinya. Udah. Nah ini padahal saya punya manung, saya hanya menghormati orang yang memberi itu. Kenapa? Semuanya pengen. Bahkan sampai kalau punya orang tua saya dulu, saya abadikan Pak. Dari tahun 89 bayangkan masih ada. Ini bukan misalnya kalau saya, jangan Mas buang aja, jangan. Ini kenangan papi saya. Itu beliau mulia di hadapan Allah. Insya Allah. Karena apa? Kenangannya ini ada saya buat untuk Jumatan, untuk khotbah, ceramah. Itu antara lain. Ya kelihatannya memang jelek, tapi ya karena lama tahunnya ya Bu ya. Ini kenangan namanya. Terus lagi,
Allahumma ardina wardo anna. Akhrajahu at-Tirmidzi. Ya Allah, berikanlah keridhaan kepada kami dan juga ridho daripada kami. Terima. Karena apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ridho. Ya, ridhonya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja, hadirin. Setiap hari silakan. Siapa ya? Dibaca. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika atau wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Karena apa? Rupanya masuk surga itu dengan keridhaan Allah, hadirin. Dan karena ridho Allah, karena apa? Allah ini yang setiap hari kita disebut-sebutnya. Nah, karena apa? Orang kalau mencintai sesuatu tentunya banyak menyebutkannya. Oke. Qad aflahal mu'minun. Ini baru satu ayat nih, Pak. Qad itu adalah kalimat tauhid, artinya sungguh-sungguh. Allah ini enggak main-main, Pak. Aflaha, beruntung, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Nah, kata aflaha itu asal katanya falaha, hadirin. Falaha artinya beruntung. Diikutkan wajan af'ala. Af'ala, aflaha yuflihu iflahan. Falaha yafluh falhan. Jadi aflaha itu fi'il madi, telah betul-betul beruntung. Siapa? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Nah, sekarang apa al-falah itu? Aflah itu diartikan ini, Pak, di dalam tafsir itu al-falah yaitu ad-dzufru bil matlub. Ad-dzufru bil matlub. Falah adalah az-zufru, pencapaian ataupun mencapai, memperoleh sesuatu yang dicari. Sesuatu yang dicari itu didapatinya, itu namanya orang yang beruntung. Contoh, Mas Mundir datang ke Pulau Kalimantan sendirian, dapat yang dicari, alhamdulillah, Mbak Syariah. Mbak Syariah, kan begitu. Ini namanya falah. Sama seperti saya, kan begitu. Karena saya nggak ada, Pak, yang namanya cita-cita bahwa saya mau nikah dengan orang Pontianak. Padahal di Pulau Jawa banyak, apalagi orang Indramayu cantik-cantik itu. Iya, loh, turunan siapa, Bu? Nah, ini yang namanya Endang Dharma Ayu itu. Endang Dharma Ayu turunannya, Bu. Nah, adanya di Sambas. Nah, itu masih ada keturunannya, Pak, dengan Sambas. Itu antara lain saja. Mulai saya alhamdulillah dapat orang nama desanya. Ini antara lainnya, Pak, ya. Ya aubeh aulela, dan sinun. Oke. Sinun. Oh. Terus lagi, Bu. Wan najah minal marhub, dan selamat dari sesuatu yang ditakuti. Bu, Ibu takut apa, Bu, di dunia ini, Bu? Takut nggak makan? Nah, alhamdulillah nggak takut dengan makan, sudah berarti beruntung. Sedih setiap hari, alhamdulillah selamat. Ya kan, Bu? Ibu dari rumah ke sini takut, Bu? Nggak, alhamdulillah, namanya itu aflah. Karena apa? An-najat minal marhub, selamat daripada sesuatu yang ditakuti. Ini pun masih ditafsiri lagi, Pak. Aifazu bima tolabu wa najau mimma harabu. Nah, ini, Pak, hebat bahasa Arab ya, Pak, ya. Saya salutnya dengan ulama-ulama dulu. Mulai saya tetap, Pak. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris, penerusnya para nabi itu. Memang begitu. Mulanya akrimu al ulama. Nah, muliakanlah ulama-ulama itu. Nah, ini antara lain saja, hadirin. Tapi ulama juga dibagi-bagi, apa ya? Nah, dibagi-bagi. Mulanya saya, alhamdulillah, di sini membawa yang namanya ini, Pak, untuk supaya Bapak percaya. Oh, Pak Romi hanya ngomong doang, dasarnya makna. Ini loh dasarnya, kan, Pak.
Bayangkan ditulis dulu. Kalau bawa kitabnya kan nanti Pak Romi sombong bawa kitab gede-gede apa ya. Orang badannya orang kecil-kecil dia tuh. Dan juga sayangnya kalau kehujanan pakasian hilang. Kalau yang ini kan masih bisa dikulik lagi, masih ada di sana. Oke. Terusnya hadirin, fazu bima tolabu, fazu itu memperoleh, faza itu mulanya fauzia, faza itu Pak. Faza itu memperoleh keuntungan dengan sesuatu yang dicari, wa najau mimma harabu, dan juga bebas atau selamat dari sesuatu yang menakutkan. Ya Pak, yang merusak kita, harabu itu. Nah, ini antara lain. Nah, sekarang hadirin, al-mu'minun asal kata dari apa? Amana yu'minu, imanan, orangnya mukmin. Apa iman itu? Al-iman lughatan atas diku. Iman secara bahasa ini Pak adalah atas dik, membenarkan. Ibu, bapak, iman kepada Allah, ibu harus membenarkan bahwa Allah itu wahidun. Dengan dasarnya kul huwallahu. Amalkan. Ibu kalau membaca ini, ya minimal mau tidur 3 kali. Lumayan. Mangkoro akul huwallahu ahad marrotan. Barang siapa yang membaca kul huwallahu ahad sekali, nilainya seperti 3. Kalau 3 kali, 3/3 sama dengan 1. Berarti sudah 1 Al-Quran. Apalagi sampai ratusan, ribuan, jaminannya sudah insya Allah. Nah, tidak diterangkan sekarang. Pernah mengatakan belum ya saya Yakul itu. Nah ini, nah, ada dasarnya soalnya. Oke, terus ya lagi, atas membenarkan. Dan kita pada waktu illallah membenarkan bahwa Allah itu ada satu. Tapi tolong jangan digini-ginikan ya Pak ya. Ini khawatirnya kalau sholat subuh ini dua-duanya. Ya Pak ya, ini jangan ini. Allah nggak usah gerak-gerak Pak. Oh, si Allah gerak-gerak ini. Oke. Ini, nah kan, ini Allah. Gini aja, gitu loh. Dan kalau sampai fil alamina innaka hamidum majid, kalau memang mau masih doa Allahumma firli. Wah, boleh Bu, silakan. Sampai ini a'udzubika min adzabil qabr adzabil nar. Silakan, boleh ditambahkan Bu. Jangan fil alaminal hamidin majid. Nah, kalau begitu, kalau memang imam sudah ya, baru berhenti. Dan uluk salamnya tolong Bu, imam baru uluk salam 1, bapak ibu jangan dulu salam. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ibu jangan dulu, bapak jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru ibu assalamualaikum. Sebenarnya ibu menjawab Bu, menjawab ini di dalam hati saja. Nah ini baru ibu bapak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan tolong habis salam tiupkan ke tangan sambil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahirabbil alamin. Nah, insya Allah badan Anda cager sehat. Ya, akan khairud dunya wal akhirah. Karena apa? Karena kita sudah berzikir kepada Allah dengan Allahu Akbar kabiro walhamdulillah, itu dikir juga Bu. Ini wajahku, bukan wajah dia ya Bu, wajah dia lagi, jangan. Nah ini wajah dia. Terus lagi dengan baca Fatihah, alhamdulillah zikir, baca Al-Quran juga zikir sampai uluk salam. Nah itu kan seluruh badan. Insya Allah, apalagi dengan habis mendoa, Robbil firli warhamni wajburni, kan Bu, itu kan doa. Nah kalau doa tidak dikembalikan begini, bukan doa ngolo-ngolo, baca doang. Mulanya kan gini, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhin. Nah, kan begitu Pak, waqtin wa la takrimna. Wa tu asirna wa la tu asir alaina Allahumma. Kan begitu Bu. Nah ini antara lain baru di begitu ya, ini kan. Oke. Iman itu atas dik. Sedangkan al-mu'min asalnya amanah, al-mu'min orang yang beriman. Apa al-mu'min itu? Al-musaddiq lughatan.
Kalau mukmin secara bahasa adalah al-musaddiq, orang yang membenarkan. Membenarkan dengan omongan, membenarkan dengan perbuatan, dengan hati, itu musaddiq namanya. Nah, itu contoh orang di Madagaskar. Saya melihat di Google ini, Bu. Baca 2 kalimat syahadat dipimpin. Ayo, astagfirullahalazim. Baca asyhadu alla ilaha illallah. Baru Allahu Akbar. Bayangkan mengislamkan sebegitu orang rame-rame. Benar atau tidak, ya salahkan TikTok ya, Bu ya. Ini, ya kan zaman canggih. Saya daripada melihat yang kelek-kelek lebih baik yang begitu, yang bagus, yang kira-kira mendorong semangat saya, gitu loh Pak. Untuk wah bagaimana kira-kiranya. Oke. Nah sekarang wafi syar'i, kalau menurut syariat ini. Menurut syariat ya ini istilah kullu man nataqa bisyahadaitaini. Kullu man nataqa, setiap manusia yang mengucapkan bisyahadataini dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, muwati'an qalbahu. Apa ya? Dia ini dengan meluruskan hatinya. Kita membaca 2 kalimat syahadat, meluruskan hatinya, walisanahu, dan lidahnya, bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dengan benar-benar hatinya ikhlas lurus dan lidahnya benar, maka fahuwa mu'minun, maka dia adalah orang yang beriman. Ini hadirin yang dimaksudkan dengan mukmin secara syarat. Sekali lagi, kulluman nataqa bisyahadataini muwati'an qalbahu wa lisanahu fahuwa mu'minun. Oke, ngerti Pak? Bu? Ya belajar bahasa Arab ya, Bu ya. Iyalah santri Paromi, masya Allah itu bahasa Arab. Gampang bahasa Arab tuh, Bu. Gampang sebenarnya. Contoh ya, Bu, kalau nggak percaya. Wong Jawa kalau lupa namanya apa, Pak? Lali. Latu tidak li milikku, bukan milikku, lali. Benar ya Pak? Loh betul Pak. Latu tidak li milikku. Kalau barangnya lupa kan lali, berarti bukan milikku kan, Bu? Bener gak? Loh itu dah. Bener. Gampang kan? Gampang bahasa Arab. Ya banyaklah kalau saya mau buatkan begitu ya. Apalagi bahasa Inggris, Bu, gampang juga bahasa Inggris tuh, Bu. Apa? Kalau yang di bawah kaki namanya apa, Bu? Yang belakang? To meet. Nah, to meet. To itu 2, meet itu ketemuan. 2 ketemuan. To meet. Nah, ya Bu. Nah, 2 kali benar. Bukan Bu, kalau yang namanya ketemu dengan ketemu sakit kan, Bu? To meet. Kalau itu yang untuk jalan namanya apa, Bu? Sikil. Ya kan, sik sakit, il itu sakit. Kalau sakit-sakitan, sikil. Menurutnya ibu bapak banyak yang sakit sikil. Iya kan? Yo, betul. Oke, Bu. Nyubit. Kan, ya juga banyak, Bu. Nyuwil. Kan, Bu? Ibu baru sakit kan, nyu baru, neo, bu, il itu sakit, baru sakit, nyuwil. Sakit kan bukan? Itu baru. Pintar Ibu sebenarnya bahasa Inggris, bahasa Arabnya. Oke. Selanjutnya hadirin, setelah itu qala Ibnu Abbas qad sa'idal musaddiqun bit tauhid wa baqaw fil jannah wa qila al falah al baqaw wan najah. Artinya menurut Ibnu Abbas, sungguh betul-betul bahagia orang yang membenarkan bitauhid, dengan kalimat tauhid. Kalau kita sudah membenarkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hadirin, maka itu orang yang bahagia.
wa bakau fil jannah, mereka tetap di surga. Subhanallah. Wa qila al falah, disebutkan juga orang yang beruntung, al baqa wan najah, yaitu orang yang tetapkan surga dan selamat dari api neraka. Amin, Allahumma amin. Ini kita tergolong yang musaddiqun, semoga. Terusnya lagi, qala alaihi salatu wassalam, qala telah bersabda alaihi atas Nabi Muhammad, as-salatu rahmat, assalamu keselamatan. Maksudnya alaihi salatu wassalam, semoga rahmat dan keselamatan disampaikan keharibaan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara lain hadirin. Apa kira-kiranya? Khalaqallahul jannah. Nabi Muhammad bersabda, khalaqallahu al-jannah, Allah telah menciptakan surga. Faqala laha, lalu Allah berfirman kepada surga, hei surga, takallami, hei surga, ngomong. Ngomonglah kata. Oh, surga juga bisa ngomong, Pak. Bisa ngomong. Katanya Allah begitu. Khalaqallahu al-jannah, Allah menciptakan surga, langsung Allah faqala laha, lalu Allah berfirman kepada surga, apa kira-kiranya? Takallami, ngomonglah kamu wahai surga. Faqalat, lalu yang namanya surga ngomong, qad aflahal mu'minun, bukan tanggung-tanggung ngomongnya, salasan, 3 kali. Qad aflahal mu'minun salasan, telah benar-benar beruntung orang-orang yang beriman, 3 kali hadirin. Nah, dari ini saja berarti kita itu kalau ngomong minimal 3 kali. Doa ini kalau bisa sendiri 3 kali, Bu, supaya apa? Mantap ya, Bu ya. Nah, ini karena apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tuh ganjil dan senang sama barang yang ganjil. Ganjil itu 1, 3 ganjil, 5 ganjil, 7 ganjil, 9 ganjil, dan enggak pokoknya itu. Dan juga suka yang ganjil. Oke. Ana haramun ala kulli ba'ilin mura'in. Kata surga itu hadirin ngomong 3 kali tadi, Bu. Ngomongnya, ana haramun, saya tuh haram. Kata surga ini. Ala kulli ba'ilin mura'in, terhadap orang yang bakhil, yang riak. Udah bakhil, riak lagi. Kalau bakhil tuh, Bu, bakhil tuh masin, medit, mecetil. Kemudian medit. Isi bapak bahasanya lah, nggak tahu lah. Pokoknya cetil lah. Wong masin tuh begini, Bu. Milike wong pengen nang koceke dewe ora diberikan ke milike wong. Nah, kan itu wong masin. Orang masin mulanya ya kita ini, saya supaya jangan masin, muka saya buka, nggak ditutupin. Mulanya kalau begini tuh, Pak, berarti orang masin. Oh, dia melihat orang, dirinya saya nggak bisa melihat muka dia, ya kan, Bu? Nah, ya mulanya ibu bersyukur begini, apa bisa dikenal? Oh, ini ibu, ini kan begitu. Coba kalau ditutupin, ini Bu Haja siapa yo? Atau Bu siapa? Kan nggak tahu kan. Mulanya kayak gini, Bu, bagusnya bersyukur kepada Allah. Jangan ikut-ikutan dengan orang Saudi Arabia, Bu. Saudi Arabia ditutupin karena apa? Bu, karena di sana banyak debu. Bu, Pontianak nah sekarang boleh pakai begini nutup-nutup. Karena apa? Ini debunya ada di sana. Ya, Bu. Nah, ini. Nah, kalau sekarang dibuka begini, saya bisa mengenalkan ini. Oh, ini, Bu. Ini. Kan begitu. Satu persatu. Bahkan kadang-kala saya, mulanya ibu-ibu sana, Pak Romi, Pak Haji, kok hafal ya dengan nama ibu itu yo. Kalau ini para suaminya namanya saya Pak sebutkan. Ini antara lain. Oke, selanjutnya saya ini haram katanya, kata si surga itu terhadap orang yang bakhil, yang riya. Karena apa? Li'annau birriya afdal ibadah al-badaniyah. Walaisa lahu ibadatun maliyatun. Ulangi lagi,
li'annau birriya, karena dengan riya itu hadirin afdhalul ibadah al-badaniyah, membatalkan, merusak ibadah badan. Mulanya ibu diberi kegantengan, kecantikan, jangan riya. Di sini nggak ada yang paling ganteng kecuali aku. Di sana nggak ada yang cantik kecuali aku. Padahal udah saya ngomongkan kan Pak, kegantengan 100% diturunkan ke dunia 1%, direbutkan oleh seluruh makhluk. Oke, kalau nggak percaya, pernah yang namanya sapi sakit gigi? Pernah tahu nangis enggak? Saya punya tetangga punya sapi Bu, kalau nangis itu hanya alternatif. Ini coba Mas, itu sapinya gurung-gurung diberi makan, masih gurung-gurung, oh pengen kawin, dikawinkan menang baik Bu. Orang dikawinkan masih ribut ya Bu. Iya Bu. Nah ini loh benar Bu, saya ada tetangga dulu tuh Bu. Aduh, apa lagi? Aduh, sampai pusing nggak bisa tidur. Nah, terus langsung saya yang tanya, Mas, itu sapimu tuh malam kok diberi makan nggak? Diberi makan masih ngomong. Wow, pengen kawin, jadi dikawinkan menang baik. Itu antara lain Pak. Ini ya yang orang yang tetangga, tapi alhamdulillah masih jauh bersana yang punya. Oke. Walaisa lau ibadatun maliyah, tapi yang namanya riya itu bukan ibadah harta, tapi ibadah yang al-badaniyah, badan ya Bu. Nah, kalau maliyah harta, kalau harta Bu malahan contoh ya Bu. Kalau ibu zakat mal itu memang harus dipinta, malahan yang diomongkan si A telah berzakat malnya segini. Apa sebabnya? Menarik li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung agama Allah. Jadi orang yang konon loh si A rumahnya jelek yo, tapi kok bisa simpan duitnya banyak yo. Nah, tapi inyong kok rumahnya gede kok orang bisa zakat yo. Nah, kan begitu, padahal banyak duitnya kan, akibatnya terketuk begitu loh Bu. Nah ini mulanya ada juga yang sudah kesiri, ada yang alaniah, yang nampak begitu hadirin, diumumkan nggak apa-apa. Mulanya pada waktu Idul Fitri, Idul Adha diumumkan di sini. Tujuannya apa? Untuk menarik syiar Islam, gitu ya, syiar Islam. Tapi kalau yang namanya sedekah sirri ya ada tut'i'u ghadabar rabbi begitu. Kalau yang itu jelas. Ya contohnya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq setelah beliau itu mendengarkan tentang sedekah, beliau punya 80 ribu dinar, dinar atau dirham. Nah itu 40 disodako dengan sengat sendiri, 40 dengan yang namanya terang-terangan. Nah terang-terangan dulu baru siri, begitu dulu sampai Abu Bakar tidak punya serupiah pun. Mulanya Abu Bakar bila dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang dibawanya, satu perbuatan baiknya Abu Bakar bila dibandingkan dengan Umar lebih hebat yang namanya Abu Bakar. Begitu juga Umar dibandingkan bawahnya, terus hadirin. Mulanya saya ngambil kesimpulan begini hadirin. Orang tua biarpun kayak apa lebih pinter daripada anaknya. Biar anaknya S2, S3 lebih pinter mama bapaknya, betul Bu? Apa sebabnya? Mamanya bisa nyekolahkan S3, anak pernah gak nyekolahkan bapaknya? Bapak bisa nikahkan anaknya, ada nggak anaknya bisa nikahkan bapaknya? Boro-boro, udah tua aja kawin lagi. Ya kan, ini anaknya, padahal anaknya dinikahkan itu, Masya Allah. Ini antara lain. Tapi kok anak kok berani-beraninya, saya kadang kala kalau anak nyakitin mamanya tuh sedihnya. Apa sebabnya Bu? Kok anak nggak lupa dengan yang namanya pernah nongkrong di dalam rahim ibunya 9 bulan 10 hari sampai ibu nggak bisa tengkurap ya Bu, mereng nggak susah, apalagi umurnya Bu. Jalan juga waduh,
Udah begitu menyusuin anaknya sampai 2 tahun. Bahkan kalau si bungsu melebih daripada 2 tahun ya Bu. Nah ini. Padahal udah sebenarnya kaula ini 2 tahun saja. Karena apa? ASI setelah 2 tahun sudah basi Bu. Itu antara lain. Tapi ya karena saking sayangnya. Bahkan lebih sayang yang namanya begitu. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ibu menyayangi anaknya. Kalau kita sayang dengan anak, pasti sebenarnya anak akan balas. Tapi sampai anak dinyamukin, ditungguin aja. Bu, kalau ibu sakit kira-kira ditungguin kalau sama suaminya gini. Saya Bu, kalau istri saya lagi sakit Bu, kalau tidur saya dengan gitu. Oh, alhamdulillah masih ada napasnya. Saya nggak mau nggak tidur Pak, benar dulu ya tidur. Lihat lagi, oh masih ada. Nah ini rujukannya apa Bu? Ya kalau semuanya begitu jangan sampai kaku kan Pak, nanti payah ya Pak, nanti payah nih. Oke, selanjutnya ada yang berbahagia masih alladzina hum fi sholatihim khoshin qad afla al mu'minun. Ayat yang kedua, orang yang mukmin itu apa? Alladzina hum fi sholatihim khoshin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah maksudnya apa hadirin khoshin itu? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pamannya Nabi Muhammad. Paman Nabi Muhammad Islam antara lain Ibnu Abbas dengan Hamzah. Abu Lahab itu khadim paman Nabi Muhammad, tapi sayang sama Nabi Muhammad tapi musuhin. Ini hadirin. Oke. Yang khosyi'un itu Ibnu Abbas itu maktunun adillaun khadi'un. Artinya banyak nih Pak. Khosyi'un adalah merendahkan diri. Merendahkan diri itu apa? Azillaun khadi'un, yaitu rendah, tunduk. Tunduk Bu. Itu namanya, itu mulanya kalau sholat Allahu Akbar tunduk. Tapi tolong Pak, tunduknya jangan terlalu tunduk. Ini banyak orang ada yang begitu tunduk. Maaf nih. Nah, dari bungkuk Pak, bungkuk. Nah, Allahu Akbar. Nah, gini. Pandang, yo. Ya Bu, melihat tempat sujud. Nah, nanti ada di Bu, di belakang ada Bu, saya terangkan supaya ngerti itu ya Bu ya. Allahu Akbar jangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan Bu, kalau bisa ya Bu ya. Ini untuk khosyi'un namanya, orang yang khusyuk. Adillaul khadi'una, yaitu orang yang tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakilah disebutkan juga namanya khusyuk adalah khaifun, orang yang takut, merasa takut. Takut apa? Takut kalau sholatnya nggak diterima. Takut sholatnya jumlahnya berapa yuk? Nah, kalau ibu saya ngomongkan mau sholat karena udah tua itu banyak lali kan Bu, lali. Nah, kan bukan milikku kan lupa. Maka tolong tangan aja begini Bu. Allahu Akbar ya Bu ya. Nah, Allahu Akbar satu. Ya gini nggak apa-apa, nggak batal Bu. Nah, yang batal nih. Oh, nah gini, nah, Allahu Akbar. Nah, 2 rakaat Allahu Akbar. Kan begitu Bu. Allahu Akbar 3. Ini ilmu loh Bu. Karena apa? Idraku haqqul asya. Nah ini menemuin haqqul asya itu keadaannya. Oh rupanya alhamdulillah Pak Romi Mami nggak pernah sampai rakaatnya ganti karena di sini pun saya. Allahu Akbar. Nah ini nggak ada yang tahu. Saya gitu kan. Kenapa? Ya kalau dulu sih sebelum usia begini Pak, tenang-tenang aja. Sekarang udah berapa yuk? Nah tapi kalau udah gini kan enak. Itu antara lainnya Bu ya. Ini caranya, teorinya. Dan juga kalau yang namanya aja sendiri Allahu Akbar, ada orang yang mau makmum nyuil.
Nah, ketepatan ibu sholat atau bapak sholat sunnah, gini aja. Jangan, gini aja. Nah, kalau begini masih ikut, berarti ini makmumnya nggak ngerti alias BOD. Oh. Ya, itu Bu ya. Ini makmumnya. Maka harus ada isyarat-isyaratnya. Oke. Wakila mutawaddi'un. Yang namanya disebutkan juga bahwa yang namanya khosyi'un adalah mutawaddi'un, tundukkan kepala. Mutawaddi'un itu menundukkan kepala. Melihat lagi nih Bu, yang namanya makanis sujud, tempat sujudnya. Gitu. Dan kalau yang namanya dengan begitu pun lidahnya jangan meneng aja Bu. Kalau diam saja, nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, maka insya Allah akan buyar. Akibatnya meneng aja. Wah, imam begitu meneng. Wah, ini tempe masuk nih Bu. Kopi pun masuk nih. Iya Bu, nggak percaya boleh dicoba. Nah, saya sih nggak munak lah Bu, nggak munak. Karena apa? Karena yang namanya orang ini karena setan itu yakhtalisu. Nah, setan itu adalah bisa mencuri, Bu, mencuri kebahagiaan kita. Bahkan kalau Aisyah mengatakan begini loh, Bu, kalau bersalah. An Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallam anil iltifat. Ini untuk yang namanya khusyuk, Bu. Aisyah itu nikah usia 9 tahun, meninggal usia 18 tahun. Jadi berkeluarga dengan Nabi Muhammad cuma 9 tahun ya Bu ya. Nah, itu tapi pinter, untung dengan Aisyah nikah dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau tidak yang namanya nikah dengan Nabi Muhammad, ibu tidak bisa mandi besar. Aisyah ketika habis hubungan dengan Nabi Muhammad langsung mandi, diajarin mandinya. Caranya begini Aisyah. Ibu pernah diajarin oleh suaminya mandi Bu? Boro-boro. Ini kehebatannya. Oke, kira-kiranya Nabi Muhammad kalau manggil isinya bagaimana Bu? Semuanya ngomongnya nggak pernah dipanggil namanya. Ya Hafsah, ya Ummi Kalsum, ya Khadijah, semuanya ngomongnya ya Khumairah, ya Khumairah. Sama dengan orang kalau pergi haji, ya Haj, Ibu Hajah, padahal nggak tahu namanya Hajah. Di Saudi Arabia itu. Ini antara lain saja. Oke. Nah, Aisyah menanya kepada Nabi Muhammad anil iltifat bis sholat, tentang toleh kanan toleh kiri dalam sholat. Apa? Faqala huwa ikhtilas. Yang namanya toleh kanan ke kiri itu adalah ikhtilas, mencuri, menipu atau merampas, mengambil. Kenapa? Yakhtalisu syaitan min sholatil abdi. Karena apa? Yang namanya setan itu merampas, mengambil sesuatu dari sholatnya manusia. Kita sesuatu diambil pak ketenangannya. Udahlah kamu, jangan ingat Allah. Oh, nah ini, semuanya. Allahu Akbar. Jamnya kok meneng baik yo. Jangan seperti zaman dulu Bu. Di masjid kami di sana. Allahu Akbar. Lagi terawih Bu. Tahu-tahu lampunya mati. Lampunya mati. Lagi sholat kok ngomong gitu. Begitu Allahu Akbar nyala lagi. Alhamdulillah urip maneh ya. Ini Bu, Masya Allah ya maklum karena orang ngerti Bu, orang ngerti. Ini antara lainnya Bu, mulanya kita dengan ngaji itu tujuannya begitu Bu, supaya bagus ibadah kita, gitu loh Bu. Oke. Al-ikhtilas huwa al-ikhtitok. Yang namanya ikhtilas artinya adalah merenggut. Merenggut, bayangkan kekhusyuan kita direnggut, diambil, direbut oleh yang namanya setan. Mulanya kalau mau sholat ngomong dulu. Ya muqallibal qulub,
Tabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Baca lagi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ataupun lagi a'udzubillah minal syayatin rabbi ayyak turun. Baca lagi kul hudulu kul a'udzubinas boleh. Baru ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa qabidu amri ilaik. Baru usolli. Silakan. Begitu ya Bu. Ya pengen supaya tenang. Kalau memang khusyuk susah Bu, karena yang namanya khusyuk yang sebenarnya ini Bu adalah gabungan antara yang namanya jasmani maupun rohani. Ini contohnya ya Bu ya. Yang namanya wakilah al khusyuk fis shalah jam'ul himmah laha wal i'rad amma siwaha. Yang namanya khusyuk dalam sholat adalah mengumpulkan keinginan, mengumpulkan niat, mengumpulkan kebenaran yang ada di dalam diri kita ini hadirin. Wal i'rad an siwahuma, dan berpaling dari selain daripada keinginan. Kita niatnya karena Allah, ya Allah yang diingat-ingat. Itu namanya khusyuk. Tapi susah juga rupanya. Bahkan kalau yang namanya khusyuk itu sendiri di sini hadirin disebutkan wakila al khusyuk fis shalah, yaitu alla yuzawiza basara musallahu. Mukanya pandangan kita itu kalau bisa jangan melewati untuk daripada tempat sholat. Allahu Akbar. Jangan. Yang tempat sholat kita tuh yang sini, yang ini ya. Nah ini enggak, itu bukan namanya sholat, iltifat itu Bu. Ini antara lain saja hadirin yang berbahagia. Terus lagi bahwa yang namanya sholat itu juga la yazalul muqbilan al abdi. Nah sekarang apakah kalau saya sholat begitu diterima atau tidak gitu. Nah kalau Abi Dzar anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari Abi Dzar bahwa Nabi Muhammad beliau itu bersabda la yazalullah muqbilan alal abdi wa huwa fi sholatihi malam yaltafit insarafa anhu wa fi riwayah a'rada anhu akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menerima, Allah Subhanahu wa taala masih menerima terhadap seorang hamba sementara dia itu berada dalam sholatnya. Maka kalau yang namanya manusia itu masih dalam sholat, Allah menerimanya ini Pak. Tapi malam yaltafit, selaginya orang itu tidak toleh sana kemari. Begitu loh Pak, banyak anak-anak kadang-kala yang masih belum ngerti. Terus lagi insarafa'an, dan juga berpaling daripadanya. Waktu yang namanya sholat ini berpaling daripada tempat sujudnya itu hadirin. A'rada anhu, berpaling daripadanya. Dan si kambing itu juga untuk khusyuk ini alla yarfa'a basarahu ila samai, dan juga kalau bisa jangan mengangkat matanya ke langit. Nggak boleh Bu. Allahu Akbar. Karena apa? Yang di langit sana pasti Bu yang terbayang di sana yang mempengaruhi. Betul nggak Pak? Loh, tadi saya sholat kok ada orang masuk yuk. Nah, pasti yang di bawah bukan Allah Pak. Ini antara lain. Mulanya untuk menghindarkan tadi kita itu doain dulu. Yang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Nah, wahai zat Allah yang membolak-balikan hati, tenangkan hatiku ini. Ini antara lain hadirin. Di samping itu juga supaya bilas lagi satu lagi Bu, jangan banyak-banyak. Wakila al khusyuk min afalil qalbi, bahwa khusyuk itu termasuk di antara bagian daripada pekerjaan hati. Untuk khusyuk itu adanya di dalam hati. Contohnya kal khauf war rohbah. Khauf dengan rohbah sama Pak, takut. Dan juga
takut dan juga mengkhawatirkan bahwa sholat kita ini tidak dilihat oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Mulanya khusyuk ini adalah bagian dari pekerjaan hati yang konon khawatir orang ini ataupun takut bahwa sholatnya tidak diterima oleh Allah. Wakilah dan disebutkan lagi min af'alil jawarih, dan juga disebutkan bahwa yang namanya khusyuk adalah di antara bagian daripada pekerjaan anggota badan ini, Pak. Allah Akbar, anggota kan begini, anggota kan, Pak. Nah, contohnya pekerjaan anggota kasukun, seperti tenang, meneng kan, tenang kan. Nah, ini kan, Pak, ini ya tenang namanya. Karena diprotes juga pernah, Pak, diprotes bahwa yang namanya ketenangan hati ini sebagai contoh bahwa supaya jangan tenang, supaya tenang. Ini dalam hadisnya Rasulullah sampai pernah menegur yang namanya seorang manusia yang konon supaya khusyuk begini. Al khusyuk alla ya'basa bisyai'in min jasadi fis shalah. Yang namanya khusyuk ini seorang tidak main-main dengan sesuatu dari badannya pada waktu sholat. Kita pada waktu sholat itu tidak memainkan badan. Garuk-garuk ini, Ibu. Ini namanya khusyuk itu begitu. Jangan sampai main-main dengan sesuatu dari badan kita. Ada cincinnya ini. Ah, ini Bu, yang namanya ini mainkan sesuatu yang ada di badan, fi sholat. Kenapa? Lima ruya. Karena diceritakan oleh Nabi Muhammad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam absara rajulan ya'bisu bili'yatihi, atau ya'basu boleh, bili'yati fi sholat. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meriwayatkan bahwa beliau itu pernah melihat seseorang main-mainkan lihya, jenggotnya. Allahu Akbar. Nah, ini namanya ya basuku bilihyati fi sholat, pada waktu sholat. Langsung Nabi Muhammad bukan, oi batal, bukan. Ngomongnya malah nyindir begini. Faqala law khosa qalbu hadza khosa'at jawarihuhu dzakarahu al-Baghawi. Yang menyebutkan hal ini adalah Imam Baghawi, bahwa Rasulullah bersabda law khosa'al qalbu hadza, apabila hati ini khusyuk, kata Nabi Muhammad, kalau hati ini khusyuk, niscaya Pak, yang namanya anggota badan pun ikut khusyuk. Bisanya gini-gini karena hatinya kesana kemari, yang kamu qalibal qalb sabit qalbi ala dini. Jadi ngakar banget senang, Allahu Akbar, pikirannya sampai ke Jakarta. Ini apa ya? Ke Jakarta, Allahu Akbar. Tadi sandal saya di mana yo? Nah, ini Pak, mulanya hati ini kalau tidak begitu payah. Mulanya ini disinggung oleh Nabi Muhammad, orang yang demikian ini tidak khusyuk. Maka bagaimana caranya? Jam'ul himma wa i'radu amma siwallah wa tadabbur fi ma yajri ala lisani minal Qur'an wa dzikr. Jalan keluarnya Ibu untuk mengkhusyukkan, kalau bisa kumpulkan keinginan kita, kumpulkan niat kita, dan palingkan dari sesuatu selain Allah. Bagaimana caranya? Tadabbur fi ma yajri fil lisan, yaitu kita mengingat-ingat, menghayati, mengangan-angan atau memikirkan apa yang dijalankan, yang mengalir di bibir kita. Minal Quran, bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nyebut nama Allah. Tapi jangan pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah. Jangan. Ya Pak, bukan begitu. Tetap Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah, Ar-Rahman kang welas asih ing alam dunia, Ar-Rahim kang welas asih ing alam dunia akhirat. Ngopi aku yakin pakai bahasa Jawa nggih. Ini bahasa Jawa Timuran gitu loh Pak.
Kalau bahasa saya bukan begitu. Oke, Pak ya. Jadi dengan yang namanya kita ini punya lidah, gunakan minal Quran, dari bacaan Al-Quran. Di samping itu juga wazikr, dan juga zikir, sambil zikir Allahu Akbar kabiro. Itu kan zikir juga, Pak. Bismillahirrahmanirrahim juga yang namanya zikir. Subhanallah, mulanya pada waktu ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Pak. Supaya lama lagi subuhun kudusin rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Kalau bisa tambah lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nah, tambah lagi boleh, Pak. Nah, ya kalau Nabi Muhammad sholatnya udah panjang begitu ya jelas, Pak. Beliau kan hafal. Enggak tanpa belajar, tanpa ngapal lagi, beliau langsung hafal. Karena Nabi Muhammad kan udah dibuka hijabnya. Kalau kita ini kan, Pak, yang nutupin banyak pikirannya, Pak ya. Nah ini, hanya itu dulu ya, Pak ya. Jadi kesimpulannya bahwa khusyuk itu ya antara hati, perbuatan hati dan perbuatan yang namanya jawareh itu dikumpulkan. Di samping itu juga karena apa, seperti sukun ini, Pak, diam itu adalah perbuatan anggota. Watarkil iltifat, dan meninggalkan oleh kanan kiri. Wa ghadil basar, dan juga merem, Pak. Itu nggak boleh, Pak, merem tuh, Pak. Bu, tolong roti dan kata Allah, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah ini, Pak, nah ini tetap melek. Nah ini sholat nih. Malahan kalau merem enggak khusyuk malahan, Pak. Nah enggak khusyuk lagi. Ya coba aja, dicobalah Bapak merem. Ibu Pak kalau mau tidur merem dulu, kira-kira pikirannya masih kemana, Pak? Nah itu aja gampang. Oke, makan sambil merem. Ini contoh, Pak, supaya mewujudkan, merealisasikan bahwa benar enggak sih untuk kekhusyuan itu. Kita latihnya demikian. Nah, itu saja dulu ya, Pak ya. Semoga saja apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan akhirnya mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammad wa alaikum. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.